Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Aulia Putri dengan NIM 24 dari kelas SI 03. Di video kali ini, di mata kuliah Bahasa Pemrograman 2, saya akan menjelaskan atau mereview dan mendemokan sebuah aplikasi di web, yaitu Wamikom Guru. Oke, baik, di sini kita membuat sebuah database dengan nama Android Amikom, lalu diisi dengan tabel untuk kali ini yaitu guru. Oke, di sini kita membuat tabel guru dengan isi tabelnya itu ada nick guru dengan tipe data yang varchar 15, lalu ada nama guru, varchar 50, lalu password guru, varchar 50 juga, dan WA guru, varchar 15. Jadi di sini primary key-nya atau increment primary key-nya yaitu nick guru. Setelah kita sudah membuat database di PHP-MyAdmin, kita lanjut untuk membuat suatu folder di Visual Studio Code. Di sini nama foldernya itu Amikom Guru. Lalu kita buatlah filenya, yaitu koneksi. Di sini koneksinya ini untuk menyambungkan file PHP ini ke database kita. Melalui koneksi my NeoSQL localhost root passwordnya yaitu dengan nama database-nya menyambungkan ke database Android Amikom. Di sini kita juga menggunakan function untuk generate random string ya. String. Lalu di sini ada perulangan for. Setelah itu kita buat lagi file yaitu uh, index. Kita header dulu. Nah, di sini kita membuat headernya untuk tampilan awal. Sebentar ya. Kita demokan dulu. Kita menggunakan ini aja, dulu. Sebentar. Kita login dulu ya untuk ini. Untuk di bagian header, di bagian ini, di sini kita menggunakan bootstrap ya. Di sini kita menggunakan bootstrap. Lalu di sini kita dengan titelnya itu dashboard guru. Ini. Lalu di sini kita menggunakan body. Oke, bentar. Di sini kita menggunakan body class, yaitu BG Light. Ada navbarnya nih, navbarnya untuk di bagian atas ya, navbarnya ini. Ini navbar yang ada home, class, presensi, dan logout. Itu menggunakan navbar, div class container. Di sini ada sama aja. Di sini untuk agar bisa diklik menggunakan href index PHP plus navlink home. Terus ini juga untuk kelas, presensi, dan logout pun sama. Lanjut kita ke footer. Nah, footer ini untuk menggunakan ini ya, di bawah copyright ini. Kita menggunakan footer class, pgdark, py-3, terus ada menggunakan div class container, text centernya text like, itu terang. Dan di sini ada menggunakan span, copyright, copy 2024 SMK Mikom. Lalu di sini juga kita menggunakan bootstrap footernya ya. Lanjut kita ke indeks. Indeks ini untuk keseluruhan ya dari ada seperti kayak seperti kotak, lalu ada tulisan selamat datang guru Vibi Utami Ayudia dan juga tulisan melalui panel ini Anda dapat membuat kelas. Lalu di sini ada akun, ada kelas, presensi dan workout. Itu menggunakan di sini section style.
Ya, sebelum itu kita juga menggunakan PHP dulu untuk database-nya itu bisa tersambung ke indeks ya. Kita menggunakan PHP include koneksi, lalu di sini ada PHP include header PHP-nya. Di sini juga ada if jika set session guru atau tidak ada session guru, maka dia akan mengeluarkan pernyataan Eits, Anda harus login terlebih dahulu. Lalu dia akan ke login PHP. Mungkin seperti ini ya. Silakan kita logout. Nah, bisa kita, oke, kita dari ulang dulu ya. Coba kita, di sini akan muncul tulisan atau alert, Eits, Anda harus login terlebih dahulu. Jadi ini untuk session and bookingnya ya. Jadi kita harus login dulu agar bisa masuk ke dalam indeks ini. Gitu. Login dulu itu baru bisa. Nah, nanti kalau misalkan sudah berhasil login, nanti ada di halaman login PHP, ini akan ada tulisan berhasil dan selamat datang. Nah, lalu masuk ke halaman indeks. Oke, di sini kita menggunakan div class card body, yang di sini juga ada memunculkan nama dari database-nya ya, guru. Lalu seperti biasa ini menggunakan div class row MD untuk membuat border atau kotak ini ya. Nih, kotak-kotak seperti ini. Itu menggunakan card, card body. Nah, di sini juga untuk memunculkan gambar-gambar ini kita juga menggunakan ya semacam bootstrap-nya ya, bootstrap. Di sini tuh kita menggunakan e-class di person, di bank, di people, dan di X circle. Sama ada juga dan di bawah ini kita include PHP, footer PHP-nya ya, agar PHP-nya itu muncul gitu. Oke, lanjut kita ke bagian login. Nah, untuk bagian login, nah kita logout lagi. Nah, oke, di bagian login ini, kita juga menggunakan bootstrap-nya ya. Bootstrap, terus titelnya dashboard dulu. Jangan lupa kita selalu mengincludekan koneksi PHP-nya ya di atas. Yang sama, di sini menggunakan section class, div class container juga ya. Di sini ada aku tampilkan gambar menggunakan image search. Lalu di sini ada judulnya yaitu login guru SMK Mikom. Lalu kita menggunakan form ya, form, form metode post. Lalu div class-nya margin button min 3. Nah, labelnya ini tulisan nick ini nih label. Karena kita menggunakan class. Lalu ini ada input tipenya text, namanya nick, kelasnya itu form control. Lalu di sini sama untuk password juga menggunakan input tipenya password, namanya password dan dari kelasnya form control. Lalu untuk tombol buttonnya itu kita menggunakan button class btn primary, namanya login, login. Nah di sini juga ada PHP-nya ya menggunakan if set post login nick sama dengan post nick. Ini harus sama dengan yang di atas ini tadi. Karena kalau misalkan tidak sama itu tidak akan jalan programnya. Di sini juga menggunakan post ya. Lalu di sini ininya untuk mengambil database-nya itu kita menggunakan um, variabel ambil lalu sama dengan variabel koneksi query select from guru where nick guru nick and password guru password. Oke, di sini untuk ngecek apa benar atau tidaknya disimpan so jika empty cek guru jika kosong ya maka itu gagal akun tidak akan valid lalu balik lagi ke login.
Nah, jika berhasil, itu nanti akan ada, misalkan kita coba contoh ya, kita ngasal, ini passwordnya kita asal. Nah, dia kan ada tulisan atau alertnya Google akun tidak valid. Tapi jika benar, dia akan menuliskan atau ada alertnya itu berhasil selamat datang. Sama ya. Oke, ini setelah itu kita lanjut dulu ke halaman logout deh. Kalau untuk logout sih cuma seperti ini aja. Tapi tetap selalu dan tetap menggunakan include PHP koneksi eh PHP include koneksi.php. Sini menggunakan session destroy. Dan jika untuk sudah logout, dia akan mengeluarkan alert Anda telah logout. Mari kita coba. Kita pencet logout di sini. Akan ada tulisan Anda telah logout. Oke, kita ini lagi deh. Oke, lanjut kita ke bagian kelas. Oke, untuk kelas, kita pencet dulu ya kelas. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Ya, di sini juga untuk untuk pertamanya kita juga menggunakan include eh, koneksi PHP dan juga header PHP-nya ya. Jadi dia tuh agar tetap sama, ini headernya masih ada, hanya berubah isi dalamnya saja. Sama seperti tadi, ini kalau misalkan kita tuh tidak bisa langsung menuju halaman kelas ini, jadi harus melalui login dengan menggunakan si session ini ya. Lalu sini ada PHP juga, nick sama dengan session, guru, nick guru. Nah, di sini ada variabel kelas menggunakan array. Di sini ada variabel ambil dan sama dengan variabel koneksi, query, select from class where nick guru nih. Jadi menggunakan while juga, while variabel tiap dan variabel ambil menggunakan fake assault, hasilnya menggunakan array ya, array kelas. Ya, jadi dia akan berulang ya. Dia akan berulang apa namanya? Ulangannya. Sini menggunakan section class, sama juga ini menggunakan card body ya, dan juga ini menggunakan tabel jadi seperti ini nih. Ini menggunakan card, ada cardnya. Nah, ini tabelnya. Seperti ini kita menggunakan label, ada nomor, kode kelas, nama mapel, nik guru, nama guru, tahun ajaran, semester, dan juga opsi. Oke, di sini juga kita menggunakan for each ya untuk mengisikan isinya itu dari database Samsung. Jadi kita nggak mengisi manual. Nah, sini nih menggunakan PHP, equal key, terus satu ini untuk nomornya ini nanti akan bertambah sendiri, dia manual gitu ya, berulang. Di sini semuanya menggunakan PHP ya, dengan value-nya itu sama dengan yang isi database kita atau tabel kita. Lalu di sini untuk menggunakan button ya untuk bagian ini peserta atau dan resensi. Menggunakan button peserta resensi. Dan di sini juga tambahkan halaman untuk customer. Cuman belum dibuat. Nanti jangan lupa, ini juga untuk di akhir untuk footernya kita selalu mengincludekan footer.php-nya ya. Oke, mungkin itu. Lalu lanjut ke halaman presensi. Oke, belum ada. Kita lanjut ke halaman presensi. Oke, di sini kita gunakan sesi. Oke, sebelum itu kita juga buat di database-nya sesi. Nah, di sesi ini, di tabel sesi ini, terdalamnya ada ID sesi dengan primary key, auto increment, kode kelas, lalu materi sesi, bahasan sesi, kode sesi, ke sesi, tanggal sesi. Sini tipe datanya untuk ID sesinya integer 11, kode kelasnya varchar 10, materi sesinya itu tipe datanya teks, bahasan sesi, tipe datanya teks, kode sesi, tipe datanya yaitu integer 5,
untuk ke sesi itu tipe datanya integer 3, lalu untuk tanggal sesi itu tipe datanya date type. Oke, setelah itu kita ke codingan lagi. Ya, di sini juga ya, selalu menggunakan include koneksi.php agar tersambung oleh database tadi. Dan juga untuk atasnya itu menggunakan header PHP, lalu di sini sama kayak tadi untuk itu menggunakan dict session. Ya. Nah, lalu di sini sama sih menggunakan section class dan juga card body agar tampilan itu bisa kotak seperti ini. Nah, di sini juga kita menggunakan form control ya dan juga form select. Di sini ada optionnya ya, menggunakan for each lagi untuk sini untuk memilih kelas bahasa Inggris. Bebas sesinya ke satu, berarti Android sesi ke satu ini. Nah, kalau misalnya kita bisa milih ya ini dari kita ngambil juga dari database-nya menggunakan PHP echo value kode kelas, PHP echo value nama novelnya. Lalu di sini untuk sesi ke kita menggunakan tipe input label sesi ke, lalu input tipenya itu number, minimal 1 dan maksimal 30 namanya name ke sesi ke from control. Di sini kita ada materi juga, materi kita bisa tik sendiri, misalkan introduction. Ya, karena ini tipenya teks ya. Sih, lalu di sini ada label bahasan. Ini bisa bebas sih kalian mau ngetik apa ya. Nah, dia menggunakan text area class ya. Dan juga nih untuk tombol submitting kita menggunakan button class. Itu BTN primary, name-nya kirim. Nah, lalu di sini juga menggunakan PHP lagi ya untuk mengirimnya. Jadi nanti dia otomatis akan bisa masuk ke database. Di sini menggunakan if is set post kirim variabel kode kelas sama dengan post kode kelas. Ini harus bisa disamain dengan ini ya. Samain dengan ini. Sama juga nih sesuai dengan yang ada di database-nya. Nah, ini pada sesi ini menggunakan generate random string, jadi dia bisa otomatis gitu kodenya. Tadi kita sudah tambahkan di bagian koneksi ya. Terus ini variabel koneksi dengan ke query, insert into sesi, kode kelas, materi sesi, ke sesi, bahasan sesi, kode sesi. Ini sesuai juga dengan database ya, agar bisa menyambungkan ke webnya. Segera sesi, koneksi. Tapi belum dicoba. Biarin. Oke, disuruh silahkan presensi. Nah, ya ini bagian di sini ya. ID sesi dengan koneksi insert ID. Nah, jika itu, maka akan ada tulisan silahkan presensi. Oke. Dan ini juga selalu ada untuk di bawah footernya itu diinputkan footer.php-nya ya. Oke, sudah. Oke, belum? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita hanya sampai di bagian sesi saja. Nanti untuk video selanjutnya mungkin nanti mohon maaf bila ada salah kata atau salah codingannya. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.